Langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kabinet besar makin kentara. Dokumen yang beredar dan diterima Tempo memperlihatkan DPR akan menambah jumlah komisi dari 11 menjadi 13. Dokumen berjudul Gambaran Nomenklatur Mitra AKD atau alat kelengkapan Dewan itu menunjukkan ada 46 kementerian yang akan bermitra dengan DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad merespon kabar kementerian dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo bakal berjumlah 46 seperti yang tercantum dalam dokumen Mitra AKD. Dasko tak membantah maupun mengiyakan secara gamblang jumlah 46 kementerian itu. Ketua Harian Partai Gerindra itu hanya mengatakan jumlah final kementerian masih dimatangkan. Dia menuturkan susunan nama kementerian di Kabinet Prabowo akan ditetapkan pada H-5 sebelum pelantikan sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih sendiri akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Artinya, penetapan susunan kementerian dilakukan pada 15 Oktober 2024. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan, banyaknya menteri dalam kabinet akan menyulitkan Presiden dalam berkomunikasi dan berkoordinasi perihal program mereka. Charles juga mengatakan konsekuensi lain dari makin banyak kementerian adalah muncul masalah regulasi. Makin banyak kementerian berpotensi overregulasi karena setiap menteri akan menerbitkan peraturannya masing-masing. Penyusunan kabinet yang berdasarkan pembagian jatah politik juga akan menjadi masalah bagi Prabowo ke depan. Charles menuturkan Prabowo akan kesulitan mengendalikan kabinetnya karena setiap partai politik akan mengklaim bahwa kementeriannya menjadi tanggung jawab mereka. Idealnya, menurut Charles, makin sedikit kementerian akan makin efektif kerja mereka. Menteri merupakan jabatan politik yang bekerja pada level kebijakan, sehingga sejatinya tidak perlu banyak jabatan menteri agar lebih mudah berkoordinasi. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK Rizky Argama menilai besarnya jumlah menteri dalam kabinet Prabowo sekedar komoditas untuk partai-partai politik. Walhasil, dia menengarai menteri-menteri yang nantinya menjabat akan bekerja demi kepentingan politik, bukan kepentingan publik. Hal lain yang perlu disorot adalah anggaran dengan makin banyaknya kementerian. Menurut Rizky, mengotak-atik RAPBN bukan hal mudah. Apalagi ada 10 hingga 15 kementerian baru yang dibentuk sehingga akan menjadi beban signifikan bagi APBN. Persoalan keruwetan tersebut, kata dia, baru dari sisi penambahan APBN. Belum lagi soal teknis birokrasi dengan pemisahan kantor dan sumber daya manusia. Adapun Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan komposisi kabinetnya bakal besar. Saat menghadiri forum bisnis pada pekan lalu, Prabowo mengatakan kabinet yang besar diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat. Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian berjalan mulus setelah DPR merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada 19 September 2024. Pengesahan regulasi ini menghapus pembatasan kementerian dari sebelumnya 34 kementerian menjadi tidak terbatas sesuai dengan kehendak Presiden. Rencana Prabowo membentuk kabinet besar juga tidak terlepas dari manuvernya menarik semua partai politik ke dalam pemerintahannya, termasuk PDIP dan PKS. Gibran merespon peluang PDIP yang akan masuk kabinet Prabowo. Mantan wali kota Solo ini mengatakan susunan kabinet diserahkan kepada Prabowo yang tentunya memiliki pertimbangan apa dan siapa saja yang bakal mendapat kursi menteri. Gibran tak menampik anggapan bahwa ayahnya, Presiden Joko Widodo, ikut membantu menyusun kabinet pemerintahan baru Prabowo Subianto. Bantuan itu berupa masukan kepada Prabowo.